Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahsirika Nasir dari 4B Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya dengan NIM 31118052 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah analisis kimia bahan makanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ruswanto MSc yang berjudul analisis bahan pengawet. Ini adalah beberapa bahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, metode pembagian serta analisis kimia. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dari bahan pengawet, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih bahan pengawet itu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/per/9/1988, pengawet merupakan bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Definisi lain dari bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan atau menghentikan dan memberikan perlindungan bahan makanan dari proses pembusukan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pengawetan? Tujuan dari pengawetan diantaranya untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk, memperpanjang umur simpan pangan, tidak menurunkan kualitas baik dari segi gizi, warna, cita rasa, dan bau, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan, tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Selanjutnya, apa saja sih syarat dari bahan pengawet? Di antaranya adalah untuk memperpanjang umur simpan pangan, tidak menurunkan kualitas warna, rasa, bau, mudah dilarutkan, menunjukkan sifat antimikroba, aman dalam jumlah yang diperlukan, mudah ditentukan dengan analisis kimia, tidak mencegah enzim-enzim pencernaan, tidak bereaksi, dan juga tidak toksik. Selanjutnya ke mekanisme. Dalam aksinya sebagai antimikroba, bahan pengawet ini memiliki mekanisme kerja dalam menghambat pertumbuhan mikroba, bahkan dapat mematikannya. Di antaranya adalah gangguan sistem genetik, di mana bahan kimia ini masuk ke dalam sel. Beberapa bahan kimia dapat berkombinasi atau menyerang ribosom dan menghambat sintesis protein. Jika gen-gen dipengaruhi oleh bahan kimia, maka sintesis enzim yang mengontrol gen akan terhambat. Selanjutnya, menghambat sintesis dinding sel atau membran. Reaksi yang terjadi pada dinding sel atau membran dapat mengubah permeabilitas sel. Hal ini dapat mengganggu atau menghalangi jalannya nutrien masuk dalam sel dan mengganggu keluarnya zat-zat penyusun sel dan metabolit dalam sel. Kerusakan membran sel dapat terjadi karena reaksi antara bahan pengawet dengan sisi aktif atau larutnya senyawa lipid. Selanjutnya, penghambat enzim, di mana terjadi perubahan pH yang mencolok, pH naik turun, akan menghambat kerja enzim dan menghambat perkembangan mikroorganisme. Yang selanjutnya, peningkatan nutrien esensial. Apabila suatu organisme membutuhkan hanya sedikit nutrien dan apabila nutrien tersebut diikat, akan lebih sedikit berpengaruh pada organisme dibanding dengan organisme lain yang memerlukan nutrien tersebut dalam jumlah banyak. Selanjutnya ke metode dari pengawetan. Ada 3 metode dari pengawetan, yakni secara fisika, kimia, maupun biologi. Metode pengawetan secara fisika dapat dilakukan dengan penambahan energi, yakni dengan cara pasteurisasi ataupun sterilisasi. Selanjutnya, untuk penurunan suhu terkendali dapat dilakukan dengan cara pendinginan dan pembekuan. Yang ketiga, untuk pengaturan kandungan air dapat dilakukan dengan pengentalan ataupun pengeringan. Untuk metode pengawetan secara kimia dapat dilakukan dengan cara pemanisan, pengasinan, ataupun pengasaman. Sedangkan untuk biologi dapat dilakukan atau diberikan enzim. Selanjutnya ke pembagian. Yang pertama adalah untuk jenis. Jenis dari bahan pengawet ini terbagi menjadi 2, yakni pengawet organik dan anorganik. Untuk pengawet organik, zat pengawet organik ini lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat.
Bahan organik dibuat baik dalam bentuk asam maupun bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai untuk bahan pengawet adalah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Sedangkan untuk pengawet anorganik, zat pengawet anorganik ini masih sering dipakai. Yang masih sering dipakai adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau kasulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang terdisosiasi dan terutama terbentuk pH di bawah 3. Nah, selanjutnya adalah pembagian klasifikasi menurut berdasarkan PMK nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, di mana klasifikasi ini dibagi menjadi dua, yakni bahan yang tidak diizinkan dan bahan yang diizinkan. Ini adalah tabel dari bahan tambahan yang tidak diizinkan, yang tidak diizinkan digunakan berdasarkan PMK nomor 33 tahun 2012, di mana dua diantaranya adalah merupakan bahan dari pengawet, yakni asam borat dan senyawanya dan formalin. Kedua bahan tersebut saat ini sudah tidak boleh dipakai dan digunakan karena memiliki efek yang membahayakan. Selanjutnya adalah klasifikasi dari pengawet yang diizinkan oleh pemerintah berdasarkan PMK nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Ada 11 bahan tambahan yang boleh ditambahkan, diantaranya ada asam askorbat dengan garamnya, asam benzoat dengan garamnya, etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, nisin, natamisin, nitrifin, nitrat, asam propionat dan garamnya, serta lisozim hidroklorida. Selanjutnya analisis kimia dari bahan pengawet. Bahan yang pertama yakni natrium benzoat, di mana merupakan bagian dari asam benzoat yang merupakan bahan pengawet luas penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan. Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan kamir dan bakteri. Karena kelarutan garamnya lebih besar, maka bisa digunakan dalam bentuk garamnya atau natrium benzoat. Sementara itu, dalam bahan makanan yang bersifat asam, garam benzoat akan menjadi bentuk efektifnya, yaitu natrium benzoat. Sedangkan dalam bahan garam benzoat terurai menjadi bentuk efektif, yaitu bentuk asam benzoat yang tidak terdisosiasi. Keasaman dari substrat ke dalam mana asam benzoat ditambahkan mempengaruhi keefektifan dari zat pengawet kimia. Asam benzoat kurang efektif dalam suatu bahan pangan yang mempunyai pH mendekati 3. ADI atau acceptable daily intake untuk asam benzoat adalah 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ini adalah analisis kimia dari bahan pengawet secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode analisis kimia secara kualitatif adalah sebagai berikut. 20 gram sampel ditambahkan dengan larutan natrium klorida sampai volume mencapai 100 ml. Selanjutnya ditambahkan dengan NaOH 10% sampai alkalis dengan diaduk selama 5 menit. Kemudian didiamkan semalaman dan disaring. Filtrat yang didapat kemudian ditambah dengan 10 tetes HCl3M sampai larutan menjadi asam. Kemudian diekstraksi dengan dietil ether sebanyak 3 kali masing-masing 25 ml. Ekstrak ether dicuci dengan aquade sebanyak 3 kali masing-masing 10 ml. Ekstrak ether diuapkan dengan penanas air selama 5 menit. Selanjutnya larutan didinginkan dan ditambahkan beberapa tetes Na4OH pekat sampai alkalis. Kelebihan amonia dihilangkan di atas penanas dengan ditambahkan beberapa tetes larutan FeCl2 5%. Kemudian akan didapat endapan coklat yang menunjukkan adanya asam benzoat. Selanjutnya untuk analisis secara kuantitatif dilakukan dengan instrumen spektrofotometer VIS.
Hal yang pertama kali dilakukan adalah membuat kurva standar dari larutan induk, di mana larutan induk ini dibuat dengan melarutkan 25 mg asam benzoat dengan 250 ml dietileter. Selanjutnya melakukan pengenceran pada labu takar 50 ml dengan konsentrasi 10, 20, 30, dan 40 ml. Konsentrasi larutan standar secara berurutan didapat 20, 40, seharusnya itu 60, 80 mg per liter. Deteksi absorbansi dari larutan standar pada panjang gelombang 265 sampai 280 nanometer pada spektrofotometer UV-Vis, dan selanjutnya dibuat kurva standar. Setelah kurva standar dibuat, selanjutnya dilakukan penentuan kadar asam benzoat dengan prosedur sebagai berikut. 10 gram sampel dilarutkan dengan 10 ml natrium klorida jenuh. Selanjutnya menambahkan beberapa tetes HCl sampai asam. Larutan diekstrak dietileter sebanyak 3 kali, masing-masing sebanyak 25, 20, dan 15 ml. Ekstraksi lagi dengan N4OH sebanyak 4 kali, masing-masing sebanyak 25, 20, 15, dan 10 ml. Hasil ekstrak kemudian diekstrak lagi dengan dietileter sebanyak 3 kali, masing-masing 30, 20, 10 ml. Nah, hasil ekstrak selanjutnya dicuci dengan Na2SO4 dan diencerkan dietileter dalam 100 ml labu ukur. Kemudian larutan hasil ekstrak dibaca absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang dari hasil pembuatan kurva standar. Yang selanjutnya adalah formalin. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung formaldehid sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Larutan formaldehid merupakan desinfektan yang efektif melawan bakteri vegetatif, jamur, atau virus, tetapi kurang efektif dalam melawan spora bakteri. Formalin bereaksi dengan protein yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme menjadi menurun. Formalin memiliki kemampuan yang sangat baik ketika mengawetkan makanan. Namun, walaupun daya awetnya itu sangat baik, formalin ini dilarang digunakan pada makanan karena kandungan formalin yang tinggi dalam tubuh dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, dan bersifat mutagenik, menyebabkan perubahan fungsi sel. Dalam kadar yang sangat tinggi dapat menyebabkan kegagalan peredaran darah yang mengakibatkan kematian. Ahli untuk formalin yakni 1,5 sampai 14 mg per hari untuk orang dewasa. Akan tetapi formalin ini sudah tidak boleh digunakan. Nah, untuk analisis kimia dari formalin ini sama seperti natrium benzoat tadi, di mana dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis secara kualitatif ada 3 cara, yakni yang pertama ini ditambahkan FPCl, di mana sampel diharuskan kemudian ditambahkan 100 ml aquades, kemudian destilasi selama 30 menit. Hasil destilasi ditampung dalam tabung reaksi. 1 ml destilasi ditambahkan 3-4 tetes FPCl 0,5% dan H2SO4 pekat lewat dinding. Apabila terbentuk cincin ungu, sampel dinyatakan positif mengandung formaldehid. Selanjutnya untuk analisis kualitatif kromatopat, sampel didestilasi, kemudian hasil destilasi ditambahkan 5 ml asam kromatopat ke dalam 1 ml destilasi dalam tabung reaksi. Kemudian dipanaskan larutan dalam penanas air yang mendidih selama 15 menit. Sampel dinyatakan positif jika terbentuk larutan berwarna ungu. Selanjutnya, analisis kualitatif dengan reagen strip. Reaksi strip jika direaksikan dengan senyawa kelompok aldehid maka akan menghasilkan warna ungu. Reaksi strip tidak dapat bereaksi dengan kelompok aldehid dalam bentuk hidrat atau aldosa. Reaksi strip digunakan untuk menunjukkan adanya gugus aldehid. Reaksi ini berasal dari zat warna fusion yang warnanya telah hilang karena penambahan H2SO4.
Selanjutnya untuk analisis kualitatif dengan spektrofotometer. Prinsip dari metode spektrofotometer yakni didasarkan dengan adanya interaksi dari energi radiasi elektromagnetik, zat kimia tempat cahaya putih diubah menjadi cahaya monokromatis yang bisa dilewatkan ke dalam larutan berwarna sebagai cahaya diserap dan sebagainya akan diteruskan. Hasil dari analisis formalin secara kualitatif akan berubah menjadi warna ungu, maka intensitas warna diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 560 nanometer. Semakin tinggi kandungan formaldehid dalam sampel, nilai absorbannya makin besar. Nilai absorban kemudian dibandingkan dengan kurva standar. Untuk prosedurnya sama seperti yang sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.